Tim Reserse Narkoba Polres Jember menangkap seorang pengedar sabu di Jalan Desa Karangduren, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur. Awalnya, pelaku bernama Ahmad ini sempat mengelak jika ia terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Ini apa? Narkotika. Apa? Sabu. Ini siapa? Kamu ya? Ini saya, Pak. Namun ia akhirnya tidak bisa berkutik lagi saat polisi menemukan satu klip paket sabu siap edar seberat 0,8 gram yang disimpan dalam bungkus rokok. Polisi juga menggeledah rumah istri pelaku di Desa Karangduren, Jember, dan ditemukan 20 klip paket sabu lainnya yang siap untuk dijual seberat 25,24 gram. Menurut polisi, pelaku merupakan residivis narkoba. Residivis dengan kasus yang sama pada tahun 2017 dan sudah dihukum dan sudah bebas dari lapas. Sasaran penjualannya tersangka AH ini mengedarkan di wilayah Kabupaten Jember pinggiran. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari tahu siapa yang memasok barang haram itu kepada pelaku. Sementara pelaku dijerat pasal narkotika dan terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI RTV. Menabur racun tikus ke dalam kopi, seorang pria mengaku sakit hati dan sudah lama berencana membunuh temannya di Asahan, Sumatera Utara. Sementara itu, terungkap ada oknum ASN yang membikingi bisnis haram percetakan uang palsu di dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin, Makassar. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan, menggerebek perpustakaan UIN Alauddin Makassar yang dijadikan produksi uang palsu. Dalam penggerebekan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang palsu pecahan 100.000 hasil produksi. Dari hasil penyelidikan polisi sejak awal Desember 2024, polisi telah menetapkan 15 orang tersangka. Setelah melakukan pengembangan, tim Resmob Satreskrim Polresta Mamuju berhasil menangkap 4 orang yang terlibat dalam sindikat uang palsu. Keempat pelaku masing-masing berinisial TA, MMB, IH, dan WY. Mirisnya 2 dari 4 pelaku yang berperan sebagai pengedar merupakan ASN Pemprov Sulawesi Barat. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa uang palsu senilai 11 juta rupiah. Sementara uang 9 juta rupiah telah diedarkan ke sejumlah wilayah. Penangkapan keempat pelaku peredaran uang palsu berawal saat salah satu pelaku meminta oknum ASN di Pemprov Sulbar untuk mencari pembeli uang palsu yang telah dicetak di kampus UIN. Setelah diamankan si TR ini menunjuk lagi ke IH, seorang penjahit di Kota Mamuju. Dari IH inilah mengeluarkan modal sebesar 10 juta untuk membeli pengadaan uang palsu itu sebesar 20 juta. Keempat pelaku kini telah diserahkan ke Polres Goa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap jaringan peredaran uang palsu yang lebih besar. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham untuk CSI RTV. Seorang pria asal Medan tewas diracun dan dianiaya oleh temannya di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku sebelumnya mencampurkan racun tikus ke dalam kopi milik temannya. Sesosok jenazah pria dievakuasi petugas dari sebuah warung kopi yang berada di Komplek Geraha Indah Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Jenazah teridentifikasi bernama Tander, berusia 42 tahun dan diduga telah menjadi korban pembunuhan lantaran ditemukan tanda-tanda kekerasan di kepala dan tangan korban.
Tak butuh waktu lama, polisi yang melakukan serangkaian penyelidikan akhirnya berhasil meringkus pelaku yang bernama Rahmat Syah Putra, seorang pekerja warung tersebut yang merupakan teman korban yang baru saja ia kenal. Dari hasil penyidikan, terungkap jika pelaku awalnya meracuni korban dengan racun tikus yang ia campurkan ke kopi korban. Setelah korban tak sadarkan diri, barulah ia menganiaya korban dengan menggunakan balok kayu. Pelaku menerangkan racun itu racun tikus yang dibelinya di Tanjung Balai pada hari Minggu yang lalu. Dari hasil PET luar kita temukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian mulut, kepala, tangan kanan dan tangan kiri. Ada perkataan dari korban yang menyinggung perasaannya. Jadi dia sakit hati sama korban akibat perkataan tersebut. Sakit hati pelaku terhadap korban harus dibayar mahal. Pelaku disangkakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman pidana seumur hidup. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Sesosok mayat ditemukan mengambang di perairan Desa Kembang, Kecamatan Duku Seti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jenazah tanpa identitas itu diduga telah meninggal dunia seminggu sebelumnya. Ditemukan mayat di Pantai Sumbertowo. Nelayan yang berada di wilayah perairan Desa Kembang, Pati, Jawa Tengah dikejutkan dengan penemuan sesosok jenazah. Awalnya mereka mengira sosok tersebut merupakan ikan yang terdampar lantaran jenazah itu tak mengenakan sehelai pun pakaian. Selain itu, polisi yang telah melakukan olah tempat kejadian perkara juga tak menemukan identitas ataupun tanda pengenal. Jenazah yang diketahui berjenis kelamin wanita itu akhirnya dibawa ke RSUD RAA Suwondo Pati untuk upaya identifikasi dan otopsi. Di mana jenazah merupakan berjenis kelamin perempuan, usia sekitar 50 tahun, dan ketika ditemukan tanpa busana. Kemudian juga kami melaksanakan otopsi terhadap jenazah untuk mengetahui apakah terdapat tanda-tanda kekerasan terhadap jenazah tersebut. Ada dugaan indikasi untuk pembunuhan? Kami masih menunggu dari hasil otopsi terkait dengan apakah adanya dugaan tersebut. Pihak rumah sakit untuk sementara akan menyimpan jenazah tersebut di ruang jenazah selama 2 hari ke depan, sembari menunggu jika ada anggota keluarga yang datang untuk mengklaim. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan untuk CSI RTV. Hanya karena malu nominal isi bensin 25.000 diulang dengan suara kencang, seorang pengisi bensin mobil di Semarang, Jawa Tengah nekat memukul operator SPBU. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Halo, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Aku udah siapin nih 3 berita kriminal yang lagi viral khusus buat kamu. Kita lihat yuk, ada apa aja ya? Lala, kamu sering denger dong modus perampokan atau pembegalan yang pelakunya tuh nyuruh-nyuruh pengemudi mobil buat minggir. Nah, ini kejadian nih sama seorang wanita yang lagi naik mobil sama suaminya. Terus tiba-tiba ada 2 pria asing berboncengan motor, gedor-gedor bodi mobil dan nyuruh buat minggir. Tuh, bisa kebayang sih paniknya gimana ya, lagi jalanin mobil, tahu-tahu kaca sama bodi mobil digedor-gedor kayak gini. Mana muka 2 cowoknya mengintimidasi banget lagi. Wah, ini kalau panik sih pasti langsung nurut tuh buat minggirin mobil. Kejadiannya di jam 9 malam saat kedua korban melintas di Jalan Pasteur, Bandung, Jawa Barat. Mobilnya tiba-tiba dikejar gini deh, padahal mereka ngerasa nggak habis nabrak, apalagi nyenggol motor.
Nah, pas sampai di lampu merah paster, motor mereka langsung berhenti di depan mobil korban dan tiba-tiba ngeluarin senjata tajam. Waduh, gini deh mobil bagian depannya dibaret-baret gitu ya, say. Sebelum akhirnya mereka pergi karena tahu lagi direkam sama korban. Bisa jadi sih kalau situasinya sepi banget, mobil korban dibawa kabur tuh. Ingat kalau lagi di situasi mengancam kayak gitu harus apa? Bawa mobil kamu ke tempat yang rame banyak orang atau langsung belokin aja tuh ke kantor polisi terdekat. Intinya berusaha buat nggak panik ya. Kita lanjut ke viral berikutnya nih. Wah, ada bocah bandel banget. Tiba-tiba ngelempar petasan ke pom bensin mini sekaligus warung kelontong di dekat rumahnya. Tepatnya pom bensin mini sekaligus warung kelontong ini ada di Jalan Manunggal 22, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Macini, Sombala, Makassar. Si pemilik warung udah menegur langsung secara baik-baik tuh ke si bocahnya. Gak didengar say, malah terus ngelemparin petasan coba. Akhirnya si pemilik warung ngelapor deh ke orang tua si bocah, tapi malah begini jadinya. Orang tua si bocah nggak terima atas aduan tersebut dan malah balik ngelabrak pemilik warung. Nih bocahnya nggak cuma satu loh ya, ini emang sekumpulan bocil iseng, tapi isengnya bahayain banget. Wajar lah kalau takut petasannya keluar api terus menyambar ke pom mini. Kebakaran deh tuh ya permukiman padat penduduknya. Dan ternyata yang ngelabrak pemilik warungnya adalah para orang tua sekumpulan bocil tadi, say. Mereka semua langsung nyerang bahkan nyaris memukul si pemilik warung. Aduh, bukannya mendidik anaknya biar gak ngelakuin kesalahan, malah dibelain segitunya ya. Jangan berlindung di balik kalimat, namanya juga anak-anak. Hey, justru karena masih anak-anak nih, perlu banget dibimbing. Mana yang baik, mana yang buruk, kemana nih yang bahayain diri sendiri dan mana yang bahayain orang lain. Wah, belum pada siap nih jadi orang tua. Terakhir ya nih, lagi-lagi operator SPBU jadi sasaran pukul konsumennya. Aduh, sering banget deh Miss Binal dapetin kasus kayak begini. Tapi kali ini lucu deh, penyebabnya cuma gara-gara si konsumennya ini nggak terima soalnya si operator SPBU-nya ngomong kenceng-kenceng pas nyebutin nominal isi bensin. Wah, entah karena malu alias tengsin kali ya si pelaku ini nggak terima karena operator SPBU-nya bicara agak kenceng dengan bilang, "Oh, isi 25.000 ya Pak." Si pengisi bensin emosi say dan langsung keluar dari mobil terus nyamperin si abang operatornya. Lokasinya ada di SPBU Rest Area kilometer 429 Tol Semarang Solo, Jawa Tengah. Pas si pelaku bilang gak usah kenceng-kenceng ngomongnya. Nah, si abang operatornya udah minta maaf tuh berkali-kali. Dari gesture tangannya kelihatan kan tuh. Bahkan sampai dibantuin minta maaf sama temen satu shiftnya. Tapi pelakunya tetap gak terima ternyata dan malah nyamperin abang operatornya terus main pukul aja tuh. Ada CCTV sih, bisa kok kalau mau dilaporin, tapi pihak SPBU-nya juga kayaknya nggak mau memperpanjang ya. Lagian emang kenapa sih isi bensin mobil 25.000 pakai ngerasa malu, isi 5.000 aja pasti dilayanin kok sama abangnya. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada, jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari, seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Putu akan memberikan tips bagi kita untuk mengurangi peluang menjadi korban dari tindak kejahatan dalam CCTV, sisi lain tindak pidana. Halo sahabat RTV, bersama saya Brigadir Putu Fungki. Tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian.
Seperti aksi yang satu ini sahabat, kita saksikan bersama videonya. Jangan dimatiin, nyalain aja. Gue pura-pura chat Ayang nih ya. Wah ini cakep nih. Halo, kosong, aman. Lah ada orang. Nyalain. Ah lu pakai dimatiin, cepetan ngebut. Buruan, aduh gue duduk di besi nih, ngebut. Cepetan. Waduh rame lagi. Wah ada orang lagi. Ayo cepetan. Gasnya mentokin aja. Gas. Ya sahabat, video CCTV yang tadi kita lihat adalah tentang segerombolan ya anak-anak ini atau ya mungkin 3 lelaki ini yang sedang berusaha untuk mencuri motor yang sedang parkir di depan rumah ya. Tapi keburu ketahuan nih sama si pemilik, dan si pemilik langsung refleks teriak maling-maling yang membuat tetangga-tetangga sekitarnya juga langsung keluar rumah dan berusaha mengejar si pencuri motor ini nih sahabat. Ya sahabat RTV, pencurian motor seperti ini memang marak terjadi. Pelakunya ini menunggu kesempatan. Nah maka dari itu sahabat, jangan sampai kita membuka peluang kepada pelaku pencurian motor seperti yang ada di video ini. Caranya bagaimana? Ya dengan memarkirkan kendaraan kita di tempat yang aman. Kalau bisa parkirlah di dalam garasi atau memasukkan saja ke dalam rumah. Dari video ini juga sahabat, kita bisa lihat bahwa banyak warga di sana yang bahkan hampir semuanya memarkirkan motornya di depan rumah nih ya kan, bisa kita lihat nih sahabat ya. Nah maka dari itu kita harus lebih waspada lagi dengan memasangkan kunci ganda pada kendaraan kita. Dan juga memasang alarm agar memberikan sign kepada kita semua bahwa ada tindakan yang sedang mencurigakan begitu ya sahabat. Serta dengan dipasangnya CCTV seperti video ini pemirsa, kita juga akan memudahkan petugas untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Dan pemirsa perlunya juga untuk meningkatkan siskamling nih di lingkungan perumahan. Jadi kita sesama warga bisa saling bekerja sama untuk menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal kita. Berpura-pura sebagai anggota polisi, kawanan begal merampas motor dan telepon genggam milik pengendara ojek online di kawasan Simpang Lubuk, Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Berbekal keterangan korban rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi begal yang dilakukan sekelompok orang terhadap seorang pengendara ojek online di kawasan Simpang 4 Lubuk, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban bernama Ratul dibegal oleh 5 pelaku yang menggunakan mobil dan diancam dengan airsoft gun. Modus para pelaku yaitu berpura-pura sebagai anggota polisi yang memepet dan menuduh korban sebagai pelaku tawuran. Para pelaku kemudian merampas motor dan telepon genggam milik korban. Pelaku bahkan melepaskan tembakan hingga mengenai lengan korban. Berbekal laporan korban dan rekaman CCTV, aparat kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang meringkus 5 pelaku di daerah Batipuah Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Satu dari 5 pelaku merupakan perempuan. Dari salah satu kediaman dan mobil pelaku, petugas juga mengamankan 2 pucuk airsoft gun jenis Glock. Kita berhasil mengamankan yang diduga tersangka dan ikut peran semuanya. Itu kabarnya memakai senjata api itu bagaimana? Jadi setelah kita tadi berhasil mengamankan yang bersangkutan, kurang lebih ada 5 orang, kita menemukan yang diduga senjata api dan ternyata gas gun 2 pucuk. Polisi pun menetapkan 2 orang pelaku sebagai tersangka, sedangkan 3 orang lainnya sebagai saksi. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan caratan Super Investigasi Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Sampai jumpa.